ini saya akan sedikit banyak membahas mengenai buku karangan Dr. Ibrahim El-Fiqi yang berjudul Terapi Berpikir Positif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam berpikir positif dan 7 prinsip berpikir positif. Teman-teman semuanya, Victor Hugo mengatakan bahwa pikiran adalah kekuatan yang sangat efektif. Maka, pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam hal ini, pikiran dapat mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Teman-teman mungkin tidak bisa mengendalikan keadaan, tapi teman-teman dapat mengendalikan pikiran teman-teman agar selalu berpikir positif, sehingga keadaan yang sedang dialami menjadi mudah untuk dilalui. Pikir positif merupakan sumber kekuatan dan juga sumber kebebasan. Disebut sumber kekuatan karena ia membantu teman-teman memikirkan solusi sampai mendapatkannya. Dengan begitu, teman-teman akan bertambah mahir, percaya, dan juga kuat. Dia disebut sebagai sumber kekuatan karena dengannya teman-teman akan terbebas dari penderitaan dan hubungan pikiran negatif serta pengaruhnya terhadap fisik. Berpikir positif yang pertama, macamnya adalah berpikir positif untuk menguatkan cara pandang. Dalam hal ini, orang dapat berpikir positif terhadap cara pandangnya, sehingga walaupun hasilnya negatif, namun dirinya sudah merasa benar karena dia sudah berpikir secara positif. Kedua, berpikir positif karena pengaruh dari orang lain. Hal ini cukup kurang baik karena ketika kita berdekatan dengan lingkungan yang kurang mendukung dan kurang baik, maka pikiran kita pun akan terpengaruhi menjadi negatif. Maka di sini seseorang diperlukan untuk memilih lingkungan yang baik agar dia dapat selalu berpikir positif. Ketiga, berpikir positif karena momen-momen tertentu. Dalam hal ini misalnya ketika Ramadan, seseorang terkadang akan lebih rajin beribadah, lebih sabar dan lain sebagainya karena adanya momen bulan Ramadan itu. Sebetulnya baik, namun kita bisa memaksimalkan berpikir positif ini ketika momen itu sehingga pikiran positif ini dapat terbawa menjadi kebiasaan-kebiasaan di setiap hari kita. Berikutnya yang keempat, berpikir positif ketika dalam kesulitan. Nah, seseorang terkadang dapat juga berpikir positif ketika ia berada dalam kesulitan. Hal ini cukup bagus, namun sayangnya di hari-hari seperti biasa terkadang ia tidak dapat berpikir positif seperti biasanya karena di saat kesulitan ini dia mendapatkan tekanan, maka dia akan berpikir untuk kembali dan menyerahkan semuanya ke Allah sehingga dia dapat berpikir positif untuk mencari solusi terhadap masalahnya. Tipe yang terakhir atau macam-macam berpikir positif yang terakhir yang nomor 5 yaitu selalu berpikir positif. Nah, pada selalu berpikir positif ini adalah tipe yang paling baik karena seseorang dalam keadaan apapun, dalam momen apapun, dia akan selalu berpikir positif. Teman-teman, semoga kita semua merupakan pribadi yang berada pada tipe yang kelima yaitu selalu berpikir positif dalam keadaan apapun, momen apapun, dan situasi apapun. Yang berikutnya, saya akan membahas mengenai 7 prinsip berpikir positif. Pertama, kesengsaraan dan masalah itu hanya ada dalam persepsi diri kita saja. Dia itu sebetulnya tidak ada. Masalah itu muncul karena ada di dalam persepsi diri kita. Jangan biarkan persepsi kita membawa dampak buruk pada pemikiran kita. Yang kedua, yaitu masalah tidak akan membiarkan diam. Tidak akan membiarkan diri kita diam. Dia selalu menghampiri kita. Maka hendaknya kita dapat menyikapi masalah yang datang pada diri kita. Kita dapat mengolah masalah itu, mencari solusinya. Ketiga, jangan jadi masalah. Pisahkan diri kita dengan masalah yang ada. Ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. 4, belajarlah dari masa lalumu. Belajar dari masalah-masalah yang sudah ada. Hiduplah pada masa kini dan susunlah rencana untuk masa yang akan datang. Dan yang kelima, yakinlah bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan pada poin yang ketiga,
Di sini Allah sendiri sudah menjanjikan kepada hambanya yang sudah bertakwa bahwa Allah akan memberikan jalan dan solusi terhadap semua masalah yang hamba hadapi. Dan juga Allah akan memberikan rezeki dari hal-hal yang tidak terduga. Dan yang keenam, mengubah pikiran berarti mengubah kenyataan. Jadi pikiran yang baru akan menghasilkan sesuatu yang baru. Tetaplah berpikir positif dan memberikan pemikiran-pemikiran yang baru untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu bahwa Allah selalu memberikan jalan. Ketika Allah menutup satu jalan, maka Allah akan membukakan jalan yang lain. Jangan terfokus dengan hanya satu pintu solusi. Karena biasanya manusia itu akan terfokus dengan hanya satu solusi. Padahal Allah membukakan banyak solusi dan banyak pintu yang lain. Maka teruslah berusaha mencari solusi-solusi yang lain. Dengan itu maka masalah akan segera dapat terpecahkan. Tambahan yang terakhir, ada 10 wasiat tentang berpikir positif. Apa sajakah itu? Yang pertama, keinginan yang menggebu. Yang kedua, keputusan yang kuat. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh. Yang keempat, persepsi yang disadari. Yang kelima, menentukan tujuan. Yang keenam, waktu yang positif. Yang ketujuh, penegasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang delapan, pengembangan diri. Kesembilan, ketenangan dan renungan harian. Dan yang terakhir, 10 adalah perhatian individual dan kegiatan harian. Berikut itu tadi yaitu 10 wasiat mengenai berpikir positif dari Dr. Ibrahim Elvik. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama senantiasa berpikir positif, mencoba untuk mengambil hikmah dari segala masalah yang datang dalam hidup kita. Selalu berpikir positif kapanpun itu, dimanapun itu, dalam momen apapun itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita